그런 동기부여와 우리가 분명하게 이길 수는 있는 경기지만은 선수들이 절대 방심하거나 Nah, oke 경기에 kawan, 있어서 kali ini saya akan 집중을 kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan membahas ya mengenai updatean dari timnas U23. Dan ini menjadi hal yang sangat luar biasa menurut saya, karena memang mungkin kita dalam hal ini ya supporter timnas belum terlalu tahu sebenarnya apakah Sintayong ini hanya memiliki target untuk Piala Asia Senior dan juga Piala Asia U23, dan bagaimana sebenarnya potensi ke depan untuk timnas U23 di saat banyak sekali pemain-pemain grade A dan juga pemain-pemain lokal bagus rasa senior yang berada di tim ini. Nah, saya akan membongkar teman-teman, ternyata Sintayong ini targetnya bukan hanya timnas U23 di Piala Asia, teman-teman. Ada beberapa agenda besar yang memang dijanjikan oleh Erick Thohir ya, Bapak Erick Thohir dan juga PSSI untuk kedepannya, untuk kelanjutan dari timnas U23 ini. Dan menurut saya ini sangat menarik dan sangat seru dibahas, karena ini juga mempengaruhi nantinya bagaimana kontrak Sintayong. Nah, oke, sebelum saya lanjut, jangan lupa tonton ya, kalian tekan tombol like-nya, komen dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, di sini langsung saja teman-teman, ketika kita berbicara tentang Indonesia versus Turkmenistan, tentu harapannya ya, entah video ini nanti tayangnya setelah Indonesia versus Turkmenistan ataupun sebelum, yang jelas kita berdoa dan kita meyakini bahwa dengan skuad saat ini Indonesia menang. Dan saya yakin Indonesia pun nantinya Indonesia ini akan mendapatkan beberapa perlawanan juga yang sangat sengit. Tetapi saya melihat bahwa Sintayong ini akan menurunkan seluruh performa ya, seluruh penampilan dari anak asuhnya untuk bisa tampil all out ya, baik itu pemain keturunannya ataupun pemain-pemain lokal. Nah, tetapi yang akan saya bahas di sini adalah bagaimana sebenarnya target Sintayong untuk kedepannya untuk timnas Indonesia itu. Kita ketahui bahwa Piala AFF ya mungkin akan menjadi target itu pun di tahun 2024 nanti, dan itu masih kita lama lah, jangan terlalu kita pikir. Tetapi bukan level ASEAN lagi yang kita pikirkan di sini. Piala Asia U23 ini memang sudah menjadi target PSSI dan juga Sintayong. Tetapi di sini saya melihat Sintayong ini diberikan beban berat, yakni Olimpiade Paris. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan ya Olimpiade Paris itu, atau mendapatkan tiket Olimpiade Paris itu? Tentu jawabannya adalah bagaimana kita bisa masuk di 3 besar di Piala Asia U23. Nah, itu adalah target dari PSSI ke Sintayong, yakni lolos di Olimpiade Paris. Oleh sebab itu sekarang terbongkar teman-teman, mengapa Sintayong ini ya dikontrak dan diperpanjang attention ya itu hingga 6 bulan ke depan. Artinya kontraknya itu habis pada Desember ini dan akan diperpanjang hingga Juni. Itu sudah melalui pembicaraan kedua belah pihak antara PSSI dan juga Sintayong. Dan itu pun sudah sepakat. Artinya kita akan melihat Indonesia nanti ya dilatih oleh Sintayong di kualifikasi Piala Dunia di 1 bulan ke depan, kemudian di Piala Asia Senior dan juga di Piala Asia U23. Itu adalah jadwal Sintayong kurun waktu 6 bulan di 2024 ya, di Juni 2024. Nah, artinya di sini memang tugas Sintayong itu semakin lama semakin berat, dan ini akan menjadi tuntutan besar bagi Sintayong. Apakah Sintayong ini mampu untuk bisa mengembankan atau dia meracik ya bagaimana skuad timnas Indonesia U23. Ya, walaupun saat ini kita ketahui bahwa Indonesia ini ya, kalau kita lihat dalam internal kita itu sangat banyak sekali pemain-pemain yang sangat bagus, pemain-pemain yang sangat luar biasa, tetapi kita juga belum bisa melihat bagaimana kapasitas timnas Indonesia ketika nanti bertemu Korea Selatan, kemudian Australia ya untuk level U23 ini. Walaupun secara dari segi permainan dan juga pola dari lini ke lini dan skuad yang mendalam, Indonesia itu sudah luar biasa. Tetapi untuk mencapai Olimpiade Paris itu juga sangat dibutuhkan beberapa beberapa pemain yang memang penampilannya ini konsisten.
Seperti itu. Nah, maka dari itu saya melihat apa yang harus dilakukan oleh Shin Tae-yong ini seharusnya bisa sejalan apa yang dilakukan oleh PSSI. Ya, lagi-lagi bukan hanya saya melihat ya, peluang untuk masuk ke Olimpiade Paris itu memang sangat terbuka. Tetapi saya melihat di sini di bulan 6 itu tonton ya, kurang lebih akan dimainkan bulan 6 lah Olimpiade itu di tahun 2024. Tetapi kalau saya melihat ya bahwa ini kita masih memiliki waktu untuk bisa menjaga konsistensi dari pemain U23 dan juga ada waktu untuk membenahi sistem kompetisi di U23 ataupun di level U21. Mengapa saya bilang seperti itu? Ya, kalaupun PSSI ini menargetkan Shin Tae-yong ya dengan target yang sangat tinggi, yaitu menurut saya itu adalah target yang sangat tinggi teman-teman ya. Karena memang Olimpiade Paris itu tidak sembarangan negara bisa ikut, dan Asia pun hanya mendapatkan 3 kuota plus 1 nanti. Plus 1 pun itu nanti akan jalur kualifikasi bersama negara Amerika Latin jika memang ada satu lolos negara Asia. Artinya memang Asia itu dijatah 3 plus 1 seperti itu. Apakah Indonesia bisa masuk dalam 3 plus 1 itu? Tentu jawabannya belum tentu, 50-50. Dan Shin Tae-yong dan juga PSSI menargetkan agar bisa lolos hal itu. Nah, maka dari itu dari segi sistem kompetisi di kelompok umur ini disegerakan untuk segera dijalankan dan digulirkan untuk menjaga komposisi dari pemain U23 itu sendiri ya, dan U21, karena saat ini para pemain-pemain ini sudah banyak di timnas senior dan juga banyak di klub-klub yang di utama ya, terutama di klub-klub besar ini sudah banyak pemain-pemain di situ. Artinya roda itu harus segera dijalankan, dan regulasi pun ya kalau menurut saya pun yang mewajibkan pemain U23 ataupun di bawah under U23 itu harus wajib bermain minimal 1 pemain di setiap laga. Menurut saya juga regulasi itu bisa dirubah ya, walaupun itu sudah atas persetujuan klub-klub Liga 1 ya. Menurut saya di musim kedua nanti atau di leg kedua nanti ya mungkin bisa saja dirubah dalam hal ini untuk regulasi pemain-pemain muda ini, jam terbangnya itu harus ditambah. Karena memang itu akan mempengaruhi bagaimana kualitas dirinya di timnas Indonesia. Dan ya kita ketahui Shin Tae-yong pun juga menginginkan banyak pemain Indonesia ini untuk abroad ke luar negeri agar nantinya kita bisa bersaing di level Asia maupun dunia. Ya, itu pun karena faktor jam terbang juga, seperti sosok Marcelino Ferdinand. Permainan juga sudah meningkat. Nah, itulah teman-teman sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh Shin Tae-yong. Ini juga harus dibarengi dengan target dan juga fokus dari PSSI itu sendiri. Bagaimana PSSI juga ketika memberikan target kepada Shin Tae-yong juga harus yang menjadi jalan benar ini, seperti kompetisi, kemudian mengirimkan pemain-pemain mudanya ke luar negeri, dan juga training center yang sangat efektif itu harus dilakukan secepatnya ya. Karena ya kita ketahui ini bukan main-main, target ini sangat tinggi menurut saya, karena ya kita akan menghadapi negara-negara besar nantinya. Dan apakah Indonesia bersaing? Menurut saya bisa jika memang roda kompetisi dan lain sebagainya itu dijalankan. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan target tinggi dari PSSI dan juga Shin Tae-yong? Apakah kalian yakin Shin Tae-yong nanti mampu untuk bisa meloloskan Indonesia hingga ke Olimpiade Paris? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.